Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjaga kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita dengan berusaha untuk melakukan ketaatan serta perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan membahas tema tentang amalan-amalan pemberat timbangan. Yang dimaksud dengan timbangan di sini adalah timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bahas ini? Karena di antara salah satu peristiwa yang sangat mencekam itu adalah Yaumul Mizan. Hari timbangan merupakan peristiwa yang paling mencekam di antara peristiwa-peristiwa yang lain yang kelak nanti akan kita lewati. Sebagaimana hari ini pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada suatu waktu beliau menangis. Didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah ini tiba-tiba dia menangis. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkik?" Apa gerangan yang membuat engkau menangis? Qalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjawab, "Dzakartun nara fabakaitu." Aku mengingat neraka, maka aku menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Maka Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau di hari kiamat kelak akan mengingat keluargamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun pada 3 tempat, maka seseorang tidak akan mengingat orang lain. Di tempat mana saja itu? Yang pertama adalah indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu aw yathqul. Ketika di mizan, hingga seseorang itu dia bisa memastikan apakah amal solehnya itu lebih ringan dari amal buruknya atau sebaliknya. Amal buruknya lah yang lebih ringan daripada amal solehnya. Kemudian yang kedua adalah indal kitab, yaitu ketika disodorkan Alkitab, yaitu catatan amal perbuatan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina yuqalu, ketika dikatakan ha umqra'u kitabiyah, ketika mereka mengatakan kitab apa gerangan,
kitab apa gerangan yang aku miliki ini? Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminhi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi. Sehingga dia mengetahui apakah dia diberikan kitab tersebut, catatan amal tersebut dari sebelah kanannya ataupun sebelah kirinya ataupun dari arah belakangnya. Nah itu ya, tempat yang kedua. Kemudian tempat yang ketiga adalah indas sirat. Ketika di atas sirat, yaitu jembatan, ya. Idza wudi'a baina dhahrai jahannam, di mana sirat ini terletak di antara dua punggung neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita harus membahasnya? Karena peristiwa mizan adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Di antara peristiwa-peristiwa yang lainnya. Sehingga kita harus berusaha sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar keadaan kita di mizan menjadi hamba yang tenang, menjadi hamba yang senang, disebabkan karena kita tahu bahwa amal kebaikan kita itu lebih berat dibanding amal keburukan kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit kita akan menyinggung tentang mizan. Apa yang dimaksud dengan mizan di sini? Al-mizan yang dimaksud di sini adalah alatul wazn, yaitu alat timbangan. Ya. Namun dia juga bisa berarti al-adl atau keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata al-mizan, ini diartikan dan dimaksudkan adalah keadilan. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Maksudnya adalah keadilan. Jadi bisa bermakna alatul wazn ataupun alat timbangan, dan yang kedua bisa bermakna keadilan. Namun yang akan kita bicarakan di sini adalah alatul wazn, yaitu alat timbangan. Ya, alat timbangan yang nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang semua amal perbuatan kita. Makanya mizan ini adalah hakiki jamaah. Dia bukan majazi. Hakiki itu memang benar-benar dia alat menimbang. Ya. Adapun ya secara hakikat bentuknya bagaimana? Ya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian ataupun makna al-mizan di sini ya dia yang memiliki dua wazn. Ya, yang memiliki dua neraca. Ya memang nanti untuk menimbang amal soleh dan amal buruk. Sebab ada sebagian kelompok ataupun golongan yang mereka tidak setuju bahwa mizan itu yang dimaksud adalah alat untuk menimbang. Sebagaimana golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini adalah mereka golongan yang menuhankan akal, jemaah. Di mana mereka mentafsirkan mizan itu adalah al-adl, yaitu keadilan. Apa alasan mereka? Ketika menafsirkan al-mizan itu adalah keadilan, sebab tidak mungkin sesuatu yang abstrak itu bisa ditimbang. Ya. Sesuatu yang abstrak itu bisa ditimbang. Jadi harus menjadi konkret dahulu. Sesuatu yang tidak nyata. Amalan itu kan gak nyata. Maksudnya gak nyata, sesuatu yang tidak terlihat. Bukan sebuah benda. Mana mungkin amalan itu bisa ditimbang. Itu menurut mereka. Padahal banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa nanti amalan-amalan kita ini akan berubah berbentuk. Ya. Akan berubah menjadi bentuk sehingga amalan itulah nanti yang akan bisa ditimbang. Di antara contohnya ada sebuah hadis
yang dimana Nabi SAW pernah menjelaskan tentang amalan seorang hamba itu nanti akan mendatangi mayit, akan mendatangi dirinya nanti di alam barzakh. Ya kan? Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Nanti di alam barzakh, ya, di alam kubur, ya, sang mayit itu akan didatangi seorang laki-laki yang berwajah tampan. Hasanul thiyabi, dan pakaian yang bagus. Tayyibur rih, serta baunya sangat enak, sangat harum. Fayaqulu, maka makhluk tersebut mengatakan abshir billadzi yasurruka. Dia mengatakan bergembiralah dengan semua yang menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari di mana engkau pernah dijanjikan dengan hari ini. Fayaqulu lahu, maka si mayit tersebut kemudian bertanya kepada sosok ini, man anta, siapa engkau? Fawajhul al-wajhu yaji'u bil khair. Karena wajahmu itu, ya, datang dengan kebaikan. Fayaqulu, maka sosok tersebut mengatakan, ana amalukas saleh, aku adalah amal solehmu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika orang-orang kafir nanti dia di alam kubur, di alam barzakh akan didatangi dengan sosok yang baunya busuk, mukanya jelek, pakaiannya buruk. Ya. Maka ini juga ketika ditanya siapa engkau, maka dia akan menjawab ana amalukal khabith. Aku adalah amal kejimu, amal burukmu. Ya. Jadi amalan-amalan saleh yang kita kerjakan, ya, yang tadinya sesuatu yang abstrak, maka dia akan menjadi konkret, begitu jamaah. Ya. Baik, kemudian, ya, juga ada contoh dalil yang lain. Ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya. Jadi ada keutamaan daripada membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, iqra'u az-Zahrawain. Bacalah az-Zahrawain. Apa yang dimaksud az-Zahrawain? Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Apa keutamaannya membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, jamaah? Kata Nabi SAW, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena sesungguhnya keduanya itu nanti akan datang pada hari kiamat seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya. Ya. Au ka'annahuma ghayayatan, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Jadi ini nanti amal soleh yang kita kerjakan di dunia ternyata akan menjadi sesuatu yang abstrak. Menjadi sesuatu yang konkret yang tadinya abstrak, jamaah. Artinya bahwa tidak ada yang bisa ditakwilkan, ya, tidak harus ditakwilkan bahwa al-mizan itu maknanya adalah keadilan. Kalau seandainya semuanya serba harus ditakwilkan, maka akan banyak sekali hal-hal yang akan ditakwilkan dan nanti akan membuat rancau dalam beragama. Nanti kita akan mentakwilkan sirat, kita akan mentakwilkan surga, kita akan mentakwilkan neraka, ya kan? Karena nanti akhir kesudahan manusia itu ima di surga dan ima di neraka. Kita akan mentakwilkan jin, mentakwilkan syaitan, malaikat dan seterusnya. Ya. Jadi terkadang seseorang ketika dia diberi akal, mungkin kecerdasan, maka justru malah akalnya tersebut dia tuhankan dibanding syariat ataupun dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya, itu terkait dengan masalah mizan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, adalah apa yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Nah, terkait dengan masalah mizan, yang akan ditimbang apa? Yang akan ditimbang itu ada 3.
Pertama adalah amal kita sendiri. Yang kedua adalah catatan amal kita. Dan yang ketiga adalah ya kita sebagai pelakunya. Ya. Tubuh kita sendiri nanti yang akan juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ada dalilnya. Kalau amal sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat ringan sekali diucapkan di lisan. Lalu kemudian sangat memberatkan di mizan, di timbangan. Wa habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Jadi kan tidak amalan, ya. Ini amalan itu sendirilah nanti yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah catatan amalnya. Catatan amal kita pun nanti akan ditimbang. Ya. Kalau dalilnya adalah kalau antum pernah mendengar tentang hadis bitaqah. Tentang hadis bitaqah. Yaitu kalau dalam kitab tauhid, ya, dia berada di bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah hadis yang membicarakan tentang hadis bitaqah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mendatangkan seorang hamba, riwayat Imam Ahmad. Lalu kemudian Allah sebutkan semua amal-amal dia. Ya. Lalu kemudian hamba tersebut dia lesu. Seakan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bitaqah yang berisi kalimat la ilaha illallah. Dan diletakkan di neraca timbangan amal solehnya. Ternyata ya, bitaqah ataupun kartu kalimat la ilaha illallah tersebut memberatkan amal solehnya. Sehingga dia bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ya, catatan amal kita pun nanti akan ditimbang. Lalu kemudian pelakunya, ya, pelakunya kitanya pun nanti kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bukan hanya catatan amal kita ataupun amalan kita sendiri, tapi kitanya sendiri juga nanti kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan remehkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Ini nikmat dari Allah, kita punya tangan, kita punya kaki. Ya. Maka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita bersyukur ketika kita punya dua tangan. Masih banyak di antara hamba-hamba Allah di sana, mereka ada yang harus mengamputasi tangannya. Ya. Ada yang memang sejak lahir mereka tidak memiliki kedua tangan. Ya. Dan seterusnya. Ya. Masih banyak sekali di antara manusia yang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan ketidaksempurnaan dalam fisiknya. Kita bersyukur kepada Allah, serta kita jangan mengejek orang yang kekurangan fisiknya. Ya, misal ada orang yang kakinya nggak ada satu ataupun tangannya nggak ada satu, atau yang matanya nggak bisa melihat satu. Biasanya kan ya, kita ini sangat gampang sekali untuk mencela orang lain. Ya. Ketika orang yang matanya ya nggak bisa melihat satu, ya, lalu dia dijuluki apa, dan ya, julukannya buruk lah. Ya. Kalau kakinya nggak ada satu, ya selalu dipanggil ya si pincang dan lain sebagainya. Ya. Nah ini padahal yang seperti ini dilarang di dalam Islam. Ya. Nabi sendiri SAW melarang hal tersebut. Pernah suatu waktu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pernah suatu waktu Nabi SAW ya, dipetikkan kayu untuk bersiwak. Jadi kayu untuk siwak itu ada jenis kayu khusus, ya. Itu dari pohon arak, ya. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud itu naik, ya. Naik ke pohon tersebut lalu tersingkap sarungnya sehingga terlihat betisnya. Karena memang betis Ibnu Mas'ud ini kecil, ya. Kecil karena memang sejak lahir seperti itu. Nah, orang-orang yang melihat pada saat itu menertawakan, ya, kejadian tersebut. Maka langsung ditegur oleh Rasul SAW.
mimma tathakun, atas sebab apa kalian itu tertawa? Maka mereka menjawab, ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi, kami tertawa sebab karena apa? Kedua betisnya Ibnu Mas'ud, katanya begitu. Apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadih lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat dari gunung Uhudnya, mah. Ya Allah. Ya. Dan yang ditegur oleh Nabi SAW siapa? Ya, para sahabat pada saat itu. Ya, sebagian kaum muslimin lah. Ya, karena mereka berjumpa dengan Nabi SAW, maka mereka para sahabat Nabi. Ya. Ternyata tidak sebanding dengan betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Luar biasa, jemaah. Nah, ini dalil kata para ulama menunjukkan bahwa kita pun nanti pelaku amal soleh pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Kita akan masuk beberapa poin tentang amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kita. Ya tentunya semua amal soleh itu akan memberatkan timbangan kita, jemaah. Apalagi kita di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sebagian kaum muslimin biasanya melalaikannya. Makanya Nabi kita SAW pernah ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid bin Haritha. Ya, Usama bin Zaid bin Haritha. Kata sahabat Usama ini, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan, artinya puasanya lebih banyak itu loh, dibanding bulan-bulan yang lainnya dari bulan Sya'ban ini. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, dzalika syahrun, ya, yakfulu anhu nas. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana manusia itu banyak yang lalai, jamaah. Ya. Baina Rajab wa Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Padahal bulan Sya'ban ini kata Nabi SAW adalah bulan yang dimana amal-amal kita ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW suka memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Sehingga jangan lalai. Jangan sudah kita terlena dengan bulan Rajab, ya, lalu kemudian sebab karena kita ingin menanti bulan suci Ramadan, maka kita melupakan bulan Sya'ban. Kalau Nabi saja SAW menyukai bulan ini untuk beramal saleh, ya maka tentunya kita harus juga meneladani beliau SAW. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui dan kita perlu catat baik-baik, ya, bahwa beramal soleh, ya, di masa-masa di mana orang itu lalai untuk beramal soleh, maka nilai pahalanya lebih besar, jamaah. Ya. Pahalanya berbeda dibanding orang yang misalnya dibanding bulan-bulan yang sudah masyhur lah, bulan yang orang-orang itu gemar untuk beramal soleh seperti Ramadan, ya kan, Rajab karena bulan haram kan, kemudian apa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ya. Ini bulan-bulan yang masyhur karena emang bulan-bulan ini adalah bulan yang dihormati di dalam Islam. Tapi ketika ada bulan-bulan ataupun waktu-waktu yang dimana manusia itu lalai untuk beramal soleh, lalu kemudian kita justru semangat di bulan tersebut, di waktu tersebut, maka nilai pahalanya tentunya lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu contoh, ya, di dalam surat As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan orang-orang yang mau bangun malam saat dimana secara umum manusia itu tertidur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi lambung-lambung mereka itu mereka jauhkan dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga mereka menginfakkan dari apa yang kami telah rizkikan kepada mereka.
Apa balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, maka Allah telah menyediakan sesuatu yang ya, satu hamba pun belum pernah mengetahuinya. Ya, belum pernah diketahui oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min qurrati a'yun, dari nanti pemandangan yang begitu indah dan menyejukkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ini sebagai balasan bagi orang yang mau beramal soleh. Ya. Jadi itu di saat-saat di mana apa? Di saat-saat di mana orang-orang tertidur lelap. Makanya kan kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalli bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Engkau salat di waktu malam, di mana kebanyakan manusia itu mempergunakannya untuk istirahat, untuk tidur, tapi kita bisa bangun malam. Maka tadkhulul jannata bisalam, maka engkau nanti akan masuk surga dengan sejahtera. Ya. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-ibadatu fi waqtil haraj kahijrati alayya, dan beribadah di waktu-waktu yang sulit, ya, di waktu-waktu yang dimana mungkin manusia itu sedang lalai, maka itu seperti berhijrah kepadaku. Jadi nilai pahalanya itu justru lebih besar. Nah, ini yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Baik, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah dalam beramal kita harus ikhlas. Amal solehnya dapat pahala, tapi ketika kita menghindarkan keikhlasan dalam perbuatan ataupun perkataan kita, maka ini yang akan lebih memberatkan timbangan amal kebaikan kita ataupun amal soleh kita. Ya. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah maka kita menghadirkan riya, menghadirkan sum'ah, maka ini akan dapat mengurangi, bahkan bisa jadi akan menghapus amal soleh kita dan kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Karena riya ini kan termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Jangan kita campur adukkan antara ibadah yang kita seharusnya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita juga berharap pujian dari manusia. Entah sholat kita, entah mungkin dakwah kita, entah mungkin ibadah kita yang lainnya, puasa kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Kita wajib tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena besar kecilnya niat itu yang akan menentukan berat ataupun ringannya timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Baik. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pahala orang-orang yang dia benar-benar memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia dengan ikhlas, ya, itu akan lebih banyak. Ya, jadi tergantung dengan seberapa besar keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ada satu riwayat di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapati ada salah seorang sahabat yang dia berinfak hanya 1 dirham. Kemudian ada sahabat yang lain yang berinfak 100.000 dirham, bayangkan. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Jadi 1 dirham itu telah mendahului 100.000 dirham. Subhanallah. Ketika mendengar sabda Nabi SAW ini, para sahabat bertanya, jemaah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ya, wa kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Kata Nabi SAW, kana lirajulin dirhaman tasaddaqa bi ahadihima. Karena yang tadi yang bersedekah hanya 1 dirham, dia punya 2 dirham saja. Yang dia miliki ini cuma 2 dirham. Lalu kemudian dia rela untuk menyedekahkan 1 dirhamnya. Bayangkan uang 2 dirham di zaman dulu, ya. Kalau misalnya untuk menghidupi keluarganya kurang, jemaah. Ya. Kurang, kecuali kalau dirhamnya sekarang kita jadikan sebagai emas, seperti itu beda lagi. Ya.
Jadi untuk dirinya saja, untuk keluarganya saja kurang, tapi dia mau untuk menyedekahkan separuhnya. Dari yang 2 dirham disedekahkan 1. Ya. Lah berbeda dengan orang yang apa? Yang memiliki, yang dia bersedekah berapa? 100.000 dirham. Ya. Ternyata dia memiliki banyak sekali harta. Ya. Dia memiliki banyak sekali harta. Makanya ketika orang yang bersedekah 100.000 dirham itu mendengar Nabi SAW, maka orang ini bergegas kembali untuk mengambil hartanya dan ia membawa 100.000 dirham lagi untuk dia sedekahkan jamaah. Subhanallah ya. Jadi begitu indah dalam Islam. Kalau orang-orang mukmin itu dia sadar akan keimanannya. Dia sadar bahwa apa yang telah dia amalkan, yang telah dia keluarkan berupa hartanya, itu akan dibalas lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, membagi harta kita itu menjadi 3. Fima akalta fa'afnait. Harta kita itu yang kita makan lalu kemudian akan sirna, akan menjadi kotoran begitu saja. Wa fima ya albasta, yang kamu kenakan ya, fa'ablet, kelak nanti akan usang. Dan yang ketiga adalah fima tasaddaqtu, yang kau sedekahkan ya, maka fa'amdait, maka kelak ini nantilah yang akan menjadi celengan bagi kita semua. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, di dunia ini ya, terkadang ada orang yang dia tidak mau berpikir, dia lebih memperbesar ya kebutuhan dunianya dibanding dia memperbesar kebutuhan akhiratnya. Ya. Dia keluarkan untuk dunianya itu lebih banyak dibanding dia keluarkan untuk akhiratnya. Terkadang orang masih belum yakin dengan balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di dalam hadis Nabi SAW pun sudah dijelaskan. Ya. Ya, maka syukurnya bagi kita semua ya, sebagai hamba mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari nanti, ya, hari kemudian yang dimana semua amal kita akan dibalas oleh Allah, ya, maka kita lebih baik menanam untuk akhirat kita dibanding untuk dunia kita, seperti itu. Ya. Jadi intinya jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Ya. Sedekah itu ya, adalah motivasi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, apakah ada satu pertanyaan ini, apakah kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kita harus kaya dunia terlebih dahulu? Kan tidak. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, mengingatkan kepada orang-orang kaya bahwa nanti orang-orang miskin itu akan mendahului masuk surga dari orang-orang kaya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa surga itu bukan eksklusif nanti kelak akan dihuni oleh orang-orang yang dulunya mereka kaya di dunia, tidak. Akan tetapi surga itu akan dihuni bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka mau ya ditawari transaksi berdagang dengan Allah. Ya. Dan kalau orang berdagang itu ya, konsepnya kan ketika dia punya modal sekian, maka saat barang dagangannya habis dia harus punya keuntungan sekian, kan begitu. Ya. Yang dia keluarkan sekian, pengeluarannya harus minimal 2 kali lipat. Ya. Baru dia akan senang, kan, dia akan bahagia. Wah, misal modalnya 100 juta, keuntungannya 100 juta. Wah, dia kan tenang, akan senang. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah tawarkan itu kepada kita. Jadi amal soleh itu Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seperti transaksi berdagang. Kamu mau jual sesuatu maka akun bayar. Dan Allah akan bayar lebih. Ya, tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa ya, amal soleh ya, yang kita ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan itu disebut dengan ya, perdagangan. Hal ini disebutkan dalam surat As-Saff, kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang-orang yang beriman, mau enggak kalian aku tunjukkan ya
Aku tunjukkan tijarah, ya, jual beli yang dapat menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya berarti harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan mau untuk beramal soleh. Berjihad dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Ya itu yang disebut dengan tijarah. Ya. Ya, kalau kita bertransaksi kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan pernah rugi, coba. Karena apa yang kita kerjakan ya tidak sebanding dengan balasan nanti yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa amal yang kita kerjakan itu ya tergantung dengan seberapa besar keikhlasan kita dalam beramal tersebut, ya. Ya, kalau ya, ibadahnya ini ibadah besar, akan tapi keikhlasannya kecil, ya pahalanya kecil. Tapi ada yang amalannya kecil, tapi keikhlasannya luar biasa. Ya maka tentunya itu bisa mengalahkan orang yang melakukan ibadah yang besar, akan tetapi memiliki apa? Memiliki niat yang kecil. Misal, ya, ibadah besar, ibadah haji. Ya. Di sana banyakkan selfie, ya kan? Dikit-dikit ketika mau berdoa suruh difoto, ya kan, ya, diposting dan seterusnya, ya. Nah kalau niat mereka, ya, tujuannya adalah agar supaya dipuji oleh orang yang melihatnya, misal di status, ini kan bisa mengurangi pahalanya, padahal ibadah haji merupakan ibadah yang besar. Ya. Sholat juga demikian dan lain sebagainya. Ya. Atau misal zakat, ya. Tentunya amalan-amalan wajib itu adalah amalan-amalan yang memiliki pahala yang sangat besar. Tapi jika seandainya niatnya kecil, ya maka tentu pahalanya pun akan menjadi kecil pula, seperti itu. Kemudian yang kedua, jelaskan rahimakumullah, ya. Amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita adalah husnul khuluq, yaitu memiliki akhlak yang baik. Ya. Dan ini pun merupakan salah satu, ya, dari kenapa sebab Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan apa akhlak yang mulia. Ya. Artinya seseorang ketika memiliki akhlak yang baik, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dari akhlaknya tersebut, jamaah. Karena hampir semua syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak kepada kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya. Kalau seorang hamba sudah berakhlak kepada Allah, ya berarti dia akan menjalankan segala perintah Allah. Kalau seorang hamba, ya, dia sudah berakhlak kepada Rasulnya, maka tentunya dia akan menjalankan segala perintah-perintah Rasulnya. Kemudian akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri kita sendiri. Jadi akan melahirkan banyak sekali kebaikan. Ya. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda bahwa tidak ada, ya, amalan yang paling berat timbangannya nanti di akhirat, melainkan apa? Husnul khuluq, seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Semakin baik akhlaknya, maka semakin berat juga timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ya, jaga akhlak kita. Karena akhlak itu bisa, dia memang menjadi sebuah karakter turunan. Ya. Karena memang sejak kecil misalnya orang tuanya ataupun dia berada di lingkungan akhlak yang baik. Jadi dia sudah terbentuk dengan sendirinya memiliki akhlak yang baik, ya tentunya tidak terlepas dari apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada akhlak yang muktasab. Artinya akhlak itu harus kita bentuk. Kalau sudah terlanjur kita memiliki akhlak yang buruk, ya, maka kita harus berusaha dengan apa? Ya berusaha dengan kita membaca, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak. Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan kehidupan beliau,
bagaimana beliau berakhlak dengan para sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus tahu itu. Ya. Kita harus tahu. Nah, ketika kita mengetahui, baru kita paham. Ya. Lalu kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda, "Waman yatasabbar yusabbiruhullah." Jadi kalau ada seseorang yang dia belajar untuk bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia menjadi hamba yang penyabar. Ya. Tapi kalau dia tidak belajar untuk bersabar, ya maka bagaimana mungkin dia akan menjadi hamba yang penyabar? Ya. Jadi perlu dipelajari. Ya. Perlu dipelajari kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang baik. Jika memang kita sejak kecil belum terbentuk memiliki akhlak yang baik seperti itu, jemaah. Ya. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi diri kita itu dengan akhlak yang baik. Di antaranya kan saat kita bercermin apa? Doanya Allahumma kama santa khuluqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ya kan? Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika kita sering bercermin dalam setiap hari, misal 5 kali, 6 kali, ya, berarti ya, 6 kali juga kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Begitu juga ada doa yang di mana Nabi SAW sering baca doa ini, ya, agar supaya terhindar dari akhlak yang buruk. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, amal dan hawa nafsu. Ya. Coba ya rutinkan doa itu ya terus menerus agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akhlak yang baik bagi kita. Seperti itu ya. Itu poin yang kedua, amalan yang dapat memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah berinfak kepada anggota keluarga. Ya. Dan keluarga serta tidak mempersempit terhadap mereka. Ya. Nah, ini penting sekali bagi kita. Ya. Kalau kita tahu bahwa pahala sedekah itu sangat besar, jamaah, maka kalau kita tujukan kepada anggota keluarga kita, ya, tentunya balasannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sebagian dari kita ini yang dia sudah mengenal agama dengan baik. Ya, dia baik dengan sesama, dengan orang lain, masya Allah. Ya. Dia sangat dermawan sekali. Ayo makan bareng. Tapi istrinya nggak pernah diajak makan di luar. Ya. Istrinya nggak pernah diajak makan enak. Ya udah kan, udah masak, udah saya kasih bulanan nih. Ya nggak apa-apa makan di rumah aja. Tapi dia loyal banget dengan orang-orang yang ada, dengan bukan keluarganya, dengan temannya. Ya. Dia bersikap loyal, bersikap baik. Ya kalau mau jajan apa? Oh, nasi mandi 100.000, 200.000. Dia keluarkan tuh. Ya. Tapi dengan keluarganya dia sangat pelit. Ya. Bahkan sampai ya, menimbulkan kecemburuan. Ya. Giliran sama teman-temannya, Abi, wow jajannya enak-enak. Giliran jajan sama kita cuma dibelikan cilok begitu. Cuman beli permen, cuman beli es yang 4.000 begitu. Tapi sama teman, masya Allah, ya, mau es teh yang 8.000, 10.000 juga tidak mengapa. Nah, ini kekeliruan jamaah. Ini sangat keliru sekali. Seharusnya ya kita tahu mana yang harus kita prioritaskan. Ya, itu sangat penting sekali bagi kita. Baik, mau adzan dulu silakan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah.
Baik, kita sedikit lanjutkan jemaah. Ya, jadi kita masih di amalan yang ketiga, ya adalah berinfak kepada anggota keluarga kita. Jadi kadang begini jemaah, mungkin ada sebagian di antara kita yang mengira bahwa membantu fakir miskin, ya kan, membantu orang-orang yang kesusahan, menyelesaikan hajat mereka, itu pahalanya kan sangat besar sekali. Tapi ternyata tidak, lebih besar dari dia mendahulukan kebutuhan keluarganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun an tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Jadi dinar engkau infakkan di jalan Allah. Ada dinar yang engkau infakkan juga membebaskan budak. Ada juga dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Ya, dan juga ada dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Maka ternyata paling besar pahalanya apa? Paling besar pahalanya yang kita infakkan kepada keluarga kita, coba. Ya. Jadi mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak mengira bahwa hal ini, ya, merupakan hal yang, ya, memiliki nilai pahala yang paling besar dibanding infak kepada yang lainnya. Ya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita menyenangkan keluarga kita, membahagiakan keluarga kita, ya kita jangan berpikir terlebih dahulu untuk melepaskan kesulitan-kesulitan orang lain. Kalau seandainya memudahkan kesulitan orang lain itu Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, ya tentunya memudahkan urusan keluarga kita itu lebih penting. Ya. Lebih penting. Makanya bagi orang-orang yang mereka lupa, ya, menyia-nyiakan kewajiban mereka, ya, untuk keluarga mereka, maka mereka masuk ke dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cukuplah seseorang itu dianggap dia sebagai seorang pendosa karena dia telah menyia-nyiakan orang yang berhak untuk dinafkahinya. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad jemaah. Ya. Makanya jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah ketika kita, ya, ingin berinfak, ketika kita ingin sedekah. Ya. Boleh, enggak dilarang kita ini sedekah, membantu orang lain itu boleh. Tapi kita lihat dulu keluarga kita. Kalau sudah cukup, baru kita boleh untuk keluarkan kepada orang lain. Ada satu, ya, amal, ada salah seorang sahabat yang luar biasa dia, yang sampai dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan sebagai teladan, yaitu sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa sesungguhnya jika ada seorang suami dia memberikan air minum kepada istrinya, maka dia akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini dilakukan oleh Irbad bin Sariyah meskipun hanya memberikan atau menyuguhkan air kepada istrinya. Lalu kemudian dia suguhkan air itu kepada istrinya dan dia sampaikan juga hadis ini kepada istrinya. Ya. Maka ini, ya, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Irbad bin Sariyah, ya, atas apa? Atas perbuatan baiknya kepada istrinya. Nah, ini seharusnya yang dilakukan oleh kita semuanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Nah, sekali lagi bahwa bersedekah, ya, berinfak kemanapun itu boleh, nggak salah, ya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa lebih berat, ya, timbangan amal, ya, kebaikan yang akan kita dapatkan dengan kita lebih mengurus orang-orang yang memang menjadi tanggungan kita terlebih dahulu, ya. Maka dalam hal sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah fabda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, thumma biman ta'ul, kemudian kepada orang-orang yang memang kamu tanggung nafkahnya. Nah, baru setelah itu kepada yang lainnya diperbolehkan. Dan mungkin ini saja, ya, 3 poin yang bisa kita bahas malam hari ini, ya. Ini kita bisa jadikan bekal, ya, untuk beramal di bulan Sya'ban ini ataupun nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan.
agar supaya timbangan amal kebaikan kita ini akan lebih berat dibanding timbangan keburukan dan dosa kita. Ya mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Ada yang ditanyakan silakan jamaah. Tidak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.